Oke, sudah record. Baik, sebelumnya saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zakaria selaku yang akan mempresentasikan ini. Untuk itu mohon bantuannya. Mohon maaf juga atas kekurangannya, misalkan masih ada yang salah-salah dalam laporan tugas besar ini. Jadi saya akan mulai mempresentasikan tentang laporan tugas besar kami, laporan tugas besar analisis kompleksitas algoritma atau AKA. Dan kali ini kami bertemakan searching rekursif dan iteratif. Searching rekursif dan iteratif ini disusun oleh saya sendiri, ada dua orang, saya sendiri Ahmad Zakaria dan kemudian ada Muhammad Aditya Nur Syahid. Nah, sebelum itu kami juga mohon maaf atas kekurangan di semua presentasi ini. Nah, mungkin kita bisa langsung lanjut ke yang namanya searching rekursif. Nah, tadi kan di searching itu kami melakukan tema searching rekursif dan iteratif. Dan kali ini saya akan membahas dulu tentang searching rekursif. Nah, sebenarnya searching itu kan ada searching sekuensial dan binary search. Sequential search dan binary search. Dan kali ini saya dan teman saya itu memilih karena susah untuk mencarinya, jadi kami untuk memutuskan untuk memilih binary search saja ketimbang memilih sequential search. Nah, mungkin kita bisa mulai dari algoritma dari bentuk rekursifnya. Nah, mungkin bisa terlihat di sini binary search-nya. Dia mempunyai yang tersebut ada self, L dan N. Nah, sini kalau misalkan len itu kayak seperti apa ya? Si bentuk ininya garisnya ada mid yang berada di tengah, left kiri dan juga kanan right. Nah, ini misalkan line-nya di left, misalkan di 0, maka akan return false. Misalkan, nah sebaliknya jika kalau misalkan mid-nya di line L bagi 2 dan misalkan N juga sama dengan L sama mid, nah itu return true. Nah, return true juga ada else-nya lagi. Nah, misalkan if N lebih dari L terus mid dalam yang di dalam mid-nya, maka akan return self binary search L mid plus 1. Nah, dalam N juga. Nah, else kalau N-nya itu kurang dari L mid, maka akan turunkan self binary search L mid. Sebenarnya itu L mid-nya itu kalau nggak salah kurang 1 atau bagi 2, saya lupa lagi. Karena ini sudah berbentuk kayak apa ya? Kayak udah di kan yang awalnya itu kan shell code-nya itu diubah jadi ke kayak source code yang Python Python atau apalagi saya. Nah, ini seperti ini, jadi agak susah dimengerti juga. Nah, untuk yang kemudian itu adalah ada pembuktian kebenaran algoritma rekursif. Nah, di sini ada claim jika N kurang dari L mid. Nah, L dalam array mid. Nah, maka akan keluar seperti yang di ini. Yang di sini. Bisa terlihat mungkin. Nah, di sini binary search yang N itu akan menghasilkan self binary search L mid N. Mungkin sebenarnya harusnya binary search self and L and N kayak sepertinya. Terus untuk basisnya mungkin sama kayak dari claimnya. Untuk N kurang dari L dalam array mid, maka binary search N akan menghasilkan self binary search L mid N. Nah, kemudian ada langkah induksi. Misalkan asumsi. Misalkan N asumsi kan di sini kita baru mencari
yang kurang dari L-mid-nya itu n kurang lebih. Nah, misalkan asumsi n-nya itu lebih dari L-mid. Nah, kemudian seperti yang kita lihat di sini, harus yang saya sebelumnya harus yang ini. Nah, misal n-nya lebih dari L-mid. Nah, maka yang keluar akan adalah self binary search L dalam L-mid plus 1 dan n. Nah, untuk RTP-nya binary search n plus 1, maka akan menghasilkan binary search L-mid plus 1 terus n plus 1. Nah, untuk pembuktiannya binary search n plus 1. Nah, dengan binary search L mid plus 1 n plus 1. Nah, ini dalam algoritmanya binary search L mid plus 1 n sampai L dalam array mid n plus 1. Nah, itu untuk asumsi. Nah, maka akan jadi seperti ini. Binary search L mid plus 1 dan n plus 1. Jadi terbukti. Nah, untuk dari ini sudah terbukti. Dan untuk bagian yang C, kemudian ada TN atau kompleksitas waktu dari bentuk rekursifnya. Nah, kan di situ ada input size, basic operation, dan relasi rekurennya untuk kalau yang rekursif. Nah, di sini ada input size-nya itu dia itu n. Mungkin seharusnya self L dan n, mungkin nanti saya akan perbaiki lagi. Nah, untuk basic operation-nya bisa dilihat rata-rata membandingkan. Nah, untuk relasi rekurennya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini pasti n-nya kurang dari L-mid. Misalkan self binary search L dalam L-mid plus 1 dan n, itu n-nya lebih dari L-mid. Nah, kemudian ada order asimptotik atau kompleksitas asimptotik dari bentuk rekursif. Nah, di sini sudah lihat ada ininya TN. Dengan sebenarnya itu harusnya ya di situnya itu TN itu harusnya TN bagi 2. Jadi harusnya tuh diubah jadi TN-nya bagi per 2 plus 4. Nah, dengan TN plus per 2 dengan TN per 2 kuadrat plus 1, maka TN-nya itu TN per 2 kuadrat plus 1 plus 4 sama dengan TN per 2 kuadrat plus 5, terus sama dengan TN per 2 pangkat 3 plus 6. Terus juga ada TN per 2 pangkat 4 plus 7 sampai TN per 2K plus K. Nah, dari penjabaran nilai-nilai di atas itu kita dapat menggunakan TN sebesar TN itu sama dengan TN per 2K pangkat K plus K. Nah, di sini untuk kita harus menentukan big O-nya. Misalkan asumsikan N per 2K itu sama dengan 1. Jadi N-nya itu sama dengan 2K. Maka K sama dengan log N. Nah, kita ubah ke bentuk big O-nya. TN T yang tadi kita sudah bikin N per 2 pangkat K plus K. Diubah sama angka yang tadi. Nah, T 16 per 16 plus log N. Nah, sama dengan T 1 plus log N. Dan sama dengan kita dapat big O-nya itu O dalam kurung log N. Oke. Mungkin untuk di situ saja untuk yang searching rekursif. Nah, sekarang kita ke searching iteratif. Nah, bisa dilihat seperti ini untuk searching iteratif. Sebenarnya perbedaan searching iteratif dan searching rekursif itu adalah kalau misalkan searching rekursif itu dia cuma hanya if else, sedangkan iteratif itu pasti ada while-nya di dalamnya atau for-nya gitu. Nah, di sini bisa dilihat ininya seperti ini algoritmanya, algoritma dari binary search iteratifnya. Nah, di sini kemudian ada pembuktian kebenaran dan langkah-langkahnya. Di sini ada tabel fakta. Kalau iteratif kan langsung ke harus bikin tabel faktanya dulu. Nah, ini I-nya sama dengan 0,
R 0 sama dengan N-1 di sini J. Jadi di sini ada kan seperti yang dilihat itu ada I, R, M sama R plus M nya gitu, tetap M nya. Nah, yang dan returnnya. Nah, misalkan kan kita dimulai dari I-nya itu desain dengan 0, R-nya itu desain N min 1. Jadi seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang M-nya, karena M-nya di sini, M-nya itu desain dengan dari I plus R per 2. Jadi seperti ini. Nah, returnnya itu ada returnnya M. Returnnya itu ada M-nya, misalkan M-nya karena M-nya di sini belum diketahui, M-nya belum apa-apa, otomatis dia masih 0. Jadi belum ada nilai sama sekali. Nah, jika ditambah ini misalkan J di 1 gini, I-nya sih terus hingga nah di sini adalah ketika sudah semuanya ini kita akan mulai seperti sebelumnya itu sebelum invarian dulu. Nah, J plus 1 dan IJ plus 1, I0 plus I1 plus I2 plus IJ plus 1. Nah, ini kalau misalnya turunin lagi, R J plus 1 sama dengan IJ plus min 1, R0, R1 plus R2 dan plus R J plus 1. Nah, untuk kalau misalkan yang M itu M J plus 1 sama dengan M0, M1 plus M2 dan MJ plus 1. Nah, di sini kemudian itu ada langkah yang kedua itu ada loop invarian. Nah, misalnya klaim J itu lebih dari 0 untuk I. Jadi seperti ini. Nah, untuk yang I-nya seperti ini, untuk R-nya seperti ini jadinya. Bisa dilihat di tabelnya. Nah, untuk yang induksi, kemudian ada yang untuk induksi. Basisnya jadi sama dengan 0, B sama dengan 0, R 0 sama dengan N0 min 1. Asumsi untuk J lebih dari sama dengan 1, RJ sama dengan I0 plus I1 plus I2 plus sampai dengan IJ. IJ itu jadi I-nya itu desain sama dengan J plus 1. Nah, ETP pada J plus 1, RJ plus 1 sama dengan I0 plus I1 plus I2 plus sampai dengan IJ plus 1. IJ plus 1, jadi yang tadi J plus 1 tambah I plus 1 jadi J plus 2. Kemudian induksi RJ plus 1 sama dengan NJ plus 1 kurangi 1. Sama dengan I0 tambah I1 tambah I2 tambah sama dengan IJ plus IJ. Nah, di sini lagi buahin lagi sama dengan I0 tambah I1 plus I2 plus IJ plus IJ plus 1. IJ plus 1 sama dengan IJ plus 1 sama dengan dalam kurung J plus 1 plus 1. Nah, algoritma berhenti seperti apa? Algoritma berhenti itu loop akan berhenti pada saat I sama dengan N plus 1. Jadi di sini bisa terlihat I T sama dengan T plus 1 itu untuk loop invariannya. I T sama dengan N plus 1 itu sama dengan algonya berhenti. Nah, untuk TN atau kompleksitas waktu dari bentuk iteratif. Nah, input size-nya seperti yang di atas tadi kan terlihat tuh ada dalam kurung siku itu sama dengan N min 1 dan juga K untuk parameter input size-nya. Nah, itu sebenarnya bisa N saja, bisa N atau N saja atau itu dan K. Tapi ya saya dan teman saya memilih seperti ini. Nah, untuk basic operation-nya itu perbandingan. Itu perbandingan atau apa tadi itu apa pembagian atau perkalian. Jadi agak ada lupa dikit-dikit gitu. Nah, untuk biaya sigma sama dengan 1. Jadi seperti ini sigmanya. Bisa dilihat di sini. Nah, terus diubah lagi ke ini, jadi seperti ini. Nah, order
Nah, untuk order asimptotiknya atau komisitas asimptotik dari bentuk hasilnya iteratif ya. Kita ubah dulu. Iteratif. Nah, jadi iteratifnya bisa dapat disimpulkan karena mengambil n yang terkecil. Jadi ya BO-nya itu adalah n. Jadi, nah, untuk kesimpulannya dari algoritma rekursif dan iteratif, mana sih yang lebih efisien? Nah, berdasarkan hasil percobaan yang tadi kita sudah cobain, kita lihat, kita presentasikan, dapat disimpulkan bahwa algoritma binary search iteratif itu lebih efisien daripada algoritma binary search rekursif. Nah, binary search iteratif memiliki kompleksitas ruang sebesar 0n, dan sedangkan binary search rekursif dapat mencapai sebesar 0 log n. Nah, dalam artian binary search rekursif itu menghasilkan waktu eksekusi yang lebih lama dan penggunaan memorinya yang lebih lebih besar sepertinya. Jadi yang lebih besar jika dibandingkan dengan binary search iteratif yang menghasilkan eksekusi yang lebih besar. Nah, jadi lebih besar penggunaan memorinya dan pengeksekusian waktu lebih lama kalau rekursif. Sedangkan binary search iteratif itu menghasilkan waktu eksekusi dan penggunaan memori yang lebih kecil. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari kami. Kami akan segera mengupload video ini. Nah, untuk pembagian tugasnya, saya sendiri Ahmad Zakaria itu membuat laporan, dan sekarang yang sedang saya lakukan itu presentasi, dan juga ada Muhammad Aditya Nusaid yang juga membuat laporan. Oke, mungkin seperti itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.